Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita. Ya, sekarang masuk di teknik straight max min. Ya, ini pengertiannya sendiri. Ini pencarian nilai terbesar atau max maksimal dan nilai terkecil. Atau min ya, dalam suatu deret ya, saya tambahin deh ya, jadi dia cari nilai terbesarnya dan terkecilnya. Ada banyak metode, tapi yang udah saya jelasin ada di video sebelumnya ya. Pencarian nilai terbesar terkecil dengan divide and conquer itu udah di video sebelumnya. Kalau sekarang ini kita cari secara berurutan ya, straight max min, pencarian nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu deret data dengan cara melakukan proses pembandingan. Apa sih pembandingan, apa perbandingan sih? Proses membandingkan gitu aja ya, dengan cara melakukan proses perbandingan aja deh ya. Proses perbandingan secara terurut dari depan ke belakang seperti itu ya. Nah, ini pengertian umumnya nih ya. Ini pakai ini bahasa saya ya, bahasa apa namanya, begitu saya mau memahami suatu ya saya pakai bahasa yang kira-kira mudah dipahami. Nah, kalau yang mau pakai bahasa di modul silahkan di slide, sama aja sih sebenarnya ya. Dan yang perlu diperhatikan di straight max min ini biasanya ada 3 kondisi ya, ada 3 kondisi yang umum ditemui. Yang pertama itu ada base case ya. Base case itu terjadi ketika deret data tersusun secara ascending ya, dari kecil ke besar. Ini base case. Base case terjadi ketika deret data tersusun secara ascending, tersusun normal lah ya, dari kecil ke besar. Walaupun angkanya nggak berurutan, walaupun angkanya lompat-lompat, yang penting harus berurutan ya. Misalnya 1, 7, 11, nah itu berurutan kan, 1, 7, dan 11 dari kecil ke besar. Ini best case. Berikutnya ada namanya worst case. Ini terjadi ketika deret data tersusun secara descending. Ini kebalikannya nih, ini datanya dari besar tersusun dari besar ke kecil ya. Misalnya kalau mulainya dari 10 ke bawah berarti 10, 9, 8, 7, nah itu dari besar ke kecil. Ini worst case. Berikutnya yang satu lagi ada average case ya. Ini terjadi ketika deret data tersusun secara random atau acak ya. Paham ya acak ya, nggak berurut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, nggak terurut seperti itu ya, pokoknya ngacak aja. Dan masing-masing ada rumusnya ya. Kita bisa hitung banyak prosesnya, banyak proses perbandingannya, proses membandingkannya itu ada berapa banyak prosesnya. Nah, ada rumusnya masing-masing. Kalau best case, untuk mencari rumusnya
mencari rumus perbandingannya, berapa jumlah perbandingan. Rumusnya yaitu N dikurang 1. N itu apa? N itu banyak deret, banyak angka, ya, banyak data dikurangi 1. Contoh ya, contoh. Ini rumus nih. Ini rumusnya, saya tulis di sini. Contoh misalnya deretnya itu ascending ya, dari kecil ke besar. 3, 7, 8, 10 ya, terus 15. Nah ini datanya nggak lompat-lompat tapi terurut dari kecil ke besar ya, tinggal dihitung aja. Nah, pertanyaannya ya, contoh pertanyaan, berapa jumlah proses pembandingan. Nah, kita tinggal pakai rumus ini N. Sini saya kasih catatan dulu. N adalah banyak data. Pertanyaan sekarang, berapa jumlah proses pembandingan dari deret 3, 7, 8, 10, 15? Berapa banyak proses perbandingannya? Tinggal kita hitung aja ada berapa nih. Ada berapa deret? Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Hasilnya ya ini. 5 kurang 1 sama dengan 4. Kayak gitu aja, gampang kan? Ya, berarti ada 4 proses pembandingan angka, supaya bisa ketahuan mana angka yang terbesar, yang maksimal, dan mana angka yang terkecil atau minimal. Seperti itu. Ya, ini kondisi base case. Saya kecilin dulu biar nggak terlalu gede. Nah ini. Berikutnya yang worst case. Ya, ini rumusnya. Rumusnya apa namanya? Rumusnya base case dikali 2. Nah, saya ulangi ya. Rumusnya worst case yaitu, nah, sama kan? Rumus base case ya, rumus base case dikali 2. Kali 2. Boleh 2-nya di sini atau bolehnya 2 di sini, boleh. Ya. Jadi misalnya contoh, ada deret, kita balik aja nih ya, kita balik aja nih. 15, 10, 8, 7, 3. Ya. Berderet secara descending dari besar menuju ke kecil. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah proses pembandingan? Ya, tinggal dihitung aja. Ya. 2 dikali 5 kurang 1. Nah, seperti ini. Ya. Sama dengan berapa? 2 dikali 4. Berikutnya berapa? 2 kali 4 yaitu 8. Ya, jadi hasilnya apa? Kalau worst case dan sebanyak 5 data, proses perbandingannya dia sebanyak 8 kali proses. Kalau best case sebanyak 4 kali proses. Seperti itu. Itu rumusnya gampang kok. Di UAS suka keluar. Ya, jadi nggak usah khawatir rumusnya susah atau gimana, nggak usah. Cukup aja inget aja nih, rumusnya pendek-pendek kok. Nggak kayak rumus fisika zaman SMA ya. Pendek cuma gini doang. Ya, gampang lah. Berikutnya yang average case. Ya, ini terjadi ketika deret data tersusun secara random, secara acak. Ya, jadi nggak descending, jadi nggak
ascending enggak descending ya. Ini rumusnya. Ya, rumus adalah rumus Wars ditambah rumus base dibagi 2. Nah, ini rumusnya nih. Rumus Wars ditambah rumus base dibagi 2. Ya, jadi saya tulis, saya copy aja ya. Rumus Wars ini nih, rumus Wars ditambah, ini kita dalam kurung dulu nih, ditambah rumus base kehapus, sorry, salah. Rumus base, nah ini ya. Setelah itu apa? Setelah itu dibagi 2. Ini saya kasih dalam kurung nih ya, biar enggak. Nah, jadi yang dikerjakan yang dalam kurung dulu ya, bagi 2. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita mulai contoh. Misalnya ada angka acak 7, 8, terus 10, 3, 15. Nah, ini kan acak nih. Dari 7 ke 8 naik. Dari 8 ke 10 naik juga. Tapi dari 10 ke 3 turun. Nah, ini kan masih acak ya. Masih acak. Nah, rumusnya seperti apa? Ya, kita kerjakan. Ini kasih pertanyaan lagi. Ya. Tinggal dihitung rumusnya. Ini kita kopas nih. Ya, ini rumus worst case nih. Worst case ditambah rumus best case ya, dibagi 2 ya. Kita tinggal input aja angkanya. N berapa sih yang tadi? 5. Di sini juga 5 ya. Berikutnya kita proses lagi. 5 kurang 1 sama dengan 4. 5 kurang 1 sama dengan 4. Ini ya. Terus kerjakan lagi yang dalam kurung lagi. Ini 2 kali 4 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, kalau ini udah nggak ada lagi nih. Nah, yang ini udah nggak dikerjakan lagi. 8 tambah 4 adalah 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. Average case ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya jumlah proses pembandingan yang terjadi pada kasus average case dengan deret data seperti ini ya, hasilnya yaitu 6 kali jumlah proses pembandingan ya. Gampang kok rumusnya, gampang banget nih ya. Udah nih, udah set max min udah. Nah, sekarang kalau di programnya seperti apa? Kalau kita ketik di Python. Nah, ini kita kopas dari ini ya. Kita kopas aja nih. Mau best case, worst case ya. Best case, worst case dan average case, rumusnya sama aja. Nah, ini nih. Satu rumus nih. Satu kode program, satu listing program ini bisa dipakai 3 kasus tadi. Ya, ini contoh listing programnya straight max min. Kita ambil dari modul ya. Sama semua kok itunya, listingnya. Best case, worst case, sama average case sama semua rumusnya. Kode programnya kayak gini. Ya, jadi cara pakainya misalnya kita ambil contoh ini aja ya.
average case. Nah ini nih, kita ambil contoh ini. 5 minus 4, 9 dan 7 ya. Kita kasih di sini misalnya deret sama dengan 5 minus 4 berapa tadi, 9 dan 7 ya. Terus cara pakainya yaitu kita panggil subprogramnya set max min. Kita masukkan sini deret dan angka di sini ya, yang n ini angkanya, yang tanda tanya ini banyak deret di sini ya. Di sini ada 1 2 3 4 ya, 4 kita di sini 4 ya. Ini angkanya masih apa ya, acak ya, masih random ya, berarti average case begitu kita running ya, ketahuan ya, maksimal nilainya yaitu 9, minimal nilainya yaitu minus 4. Coba kita yang best case ya, best case berarti paling kecil 4, setelah 4 5, setelah itu 7 9 ya. Best case, ini best case nih ya. Kita running, nah sama juga ya, maksimalnya 9, minusnya 4. Berikutnya yang worst case, nah, ini kita nonaktifin dulu. Worst case itu berarti kebalikannya ya, 9 7 5 minus 4. Terus begitu di running, nah sama ya, hasilnya sama-sama semua. Tapi kan di sini yang cari rumusnya, yang dicari itu besar banyaknya jumlah proses perbandingan kan. Di sini nggak ada nih, di kebetulan contoh yang di modul ini nggak ada nih listingnya, apa namanya, ada berapa banyak proses ya. Nah sekarang kita coba tambahin ya, kita coba tambahin di mana ya, taruh sini, proses ya, proses bikin dulu sama dengan 0 itu sini, proses sama dengan proses tambah 1 print proses ke proses. Nah ini kita kopas nih, taruh di sini ya. Kita coba best case dulu, best case ya. Best case berarti yang ini ya, yang berurutan dari kecil ke besar, yang ascending, best case. Kita hapus dulu, kita bersihkan. Best case itu rumusnya banyak data dikurang 1. Rumus best case itu banyak data dikurang 1. Banyak datanya di sini ada 4, dikurang 1 yaitu 3, berarti 3 kali proses. Kita lihat benar nggak 3 kali proses nih. 4. Banyak datanya 4 dikurang 1 yaitu 3. Begitu di running, ya 3 ya. Proses ke-1, proses kedua, proses ketiga. Nah, baru ketemu maksimalnya 9, minimalnya minus 4. Ya, ini ascending nih. Ascending dari kecil ke besar, udah benar. Sekarang kita yang descending dari besar ke kecil, worst case ya. Kita sekarang worst case ya, 9 turun ke 7, turun ke 5, turun ke minus 4, sama nih. Rumusnya yaitu banyak deret dikurang 1 dikali 2, berarti 4 kurang 1
rumusnya kan seperti ini kalau worst case ya. Worst case rumusnya 2 dikali N kurang 1 ya. N nya di sini 4 ya, berarti sini 4 kurang 1 3. 2 dikali 3 6 ya, 6 ya. Jadi worst case nya jumlah langkahnya adalah 6 ya. Kita ini worst case, kita coba bener nggak 6. Begitu kita running, oh bener ya, proses ke 1 2 3 4 5 6. Maksimalnya tetap sama 9, minimalnya tetap sama -4, tapi jumlah proses perbandingannya ini lebih banyak karena worst case ya, ini best case. Berikutnya average case. Average case itu yang masih acak. Nah ini contoh, kita pakai yang atas ini kita nonaktifin dulu. Nah ini worst case nih, worst case, sorry, average case. Rumusnya itu N kurang 1 ditambah 2 N kurang 1. Nah, kayak gini ya. Terus dibagi 2 ya, dibagi 2. Berarti ini 4, ini 4 ya. 4 kurang 1 3, 4 kurang 1 3 ya. Terus kita kerjakan yang ini, 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6 ya, 6. Terus 6 tambah 3 itu 9. Terus 9 bagi 2. 9 bagi 2 itu 4,5 ya. Berarti jumlah pencarian, jumlah proses pembandingannya kalau enggak 4 langkah ya 5 langkah ya. Kalau enggak 4, 5 ya. Berarti di sini 4 sampai, setelah 4 dibulatkan ya, 4,5 itu dibulatkan ke atas yaitu 5. 4 atau 5 proses ya, 5 kali proses. Benar nggak nih 4 atau 5 kali proses ya? Kita coba, kita pakai yang average yang masih tersusun random ya. Terus kita running, bismillah. Nah 5 ya, 1 2 3 4 5. Hasilnya sama, maksimalnya 9, minusnya 9 ya, sama semua nih. Ini best case, maksimal dan minimal ketemu, tapi prosesnya cuma sampai 3 kali. Worst case, maksimal dan minimalnya sama, 9 dan minus 4 ketemu juga, tapi proses pembandingannya sampai 6 kali. Berikutnya yang average case, yang nilainya tadi 4,5 ya, 4,5, nilai maxnya ketemu 9, nilai minnya minus 4 ketemu juga, sama dengan 2 di atasnya, dan prosesnya ternyata sampai 5 kali proses. Nah, sampai 5 kali proses pembandingan ya. Oke, mungkin dari saya cukup itu, sekian pembahasan tentang set max min ya. Berarti ini udah oke nih, ini oke ya. Linear size oke, set max min oke. Nah, dari saya cukup sekian. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat silahkan like dan subscribe channel ini, share videonya ke teman-temannya semua. Kalau mau gabung di grup
WA belajar logika algoritma, silakan ajukan permohonan di kolom komentar. Nanti saya invite. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya. Ya, bye-bye.